Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Probo Hayu Pertiwi Kusuma Ningmastuti Sarjana Pendidikan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, mempersembahkan video pembelajaran uji kinerja pada hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Berikut adalah kartu tanda peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 1. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya ada yang belum menjawab salam dan belum menyalakan kameranya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa, tanggal 17 November, kita bertemu lagi di pembelajaran PPKN. Materinya tetap sama, yaitu ada di materi bab 3. Sebelum kita memulai pembelajarannya, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Nail yang telah memimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum saya memulai pembelajarannya, saya mau absen lebih dahulu. Ini sudah lengkap atau belum? Dan ketika Bu Hayu absen, silakan dinyalakan kameranya ya. Kalau yang sudah nyala, sudah biarkan nyala. Dan menjawab ya, jangan diam saja. Kalau nggak jawab berarti saya anggap tidak hadir ya. Takutnya hanya menyalakan Google Meet saja. Adi. Tidak ada Adi. Adinda. Hadir, Bu. Adinda, Pak. Oke, berseragam lengkap ya, Nak. Nyala, Bu. Ya. Aliyah Zahra. Hadir, Bu. Hadir. Arnisa. Hadir, Bu. Hadir. Berseragam. Dairu. Hadir. Hadir. Mana? Bu, saya, Bu. Kameranya, Mas? Sudah, Bu. Oh, sudah. Cut Anora. Hadir, Hadir. Kok baru masuk, Nak? Apa? Jaringan dah? Kendala jaringan dah? Iya, Bu. Ya. Iya. Fandi Rehan. Hadir, Bu. Fandi Rehan hadir, berseragam lengkap. Besok minggu depan itu rambutnya dirapikan ya, Mas? Sudah, Bu, ini. Sudah? Masih kelihatan itu yang depan ya. Minggu depan dirapikan. Fiorenza. Hadir, Bu. Fiorenza hadir. Ya. Jova. Hadir, Bu. Hadir. Edo. Hadir, Bu. Oke, Edo hadir. Mas Sando. Hadir, Bu. Mana Mas Sando? Oh iya, Mas Sando di pojokan. Muhammad Wildan. Muhammad Wildan. Tidak ada? Satu kali lagi saya panggil Muhammad Wildan. Oke, mungkin kendala jaringan. Nanti kita panggil lagi. Nahwa. Hadir, Bu. Hadir. Nahwa. Nah, itu rapi itu rambutnya. Nail.
Hadir, Bu. Hadir. Najwa. Hadir, Bu. Hadir. Nasyiwa. Hadir. Hadir ya. Natia. Hadir, Bu. Kameranya oke, seragamnya lengkap. Nur Aziza. Hadir, Bu. Hadir. Nur Hamidah. Hadir, Bu. Hadir. Pinky. Hadir, Bu. Oke, Pinky hadir. Sabita. Sabita. Tidak ada. Sabita. Mungkin kendala jaringan juga. Satrio. Hadir, Bu. Hadir. Seragamnya lengkap. Sally. Hadir, Bu. Hadir. Sofyan. Hadir, Bu. Hadir. Fasya. Hadir, Bu. Hadir. Widya Stuti. Hadir, Bu. Adakah yang belum saya panggil? Ya, ini saya buka kolom chat. Ada Sabita. Adi, saya panggil lagi Adi. Adi bisa mendengarkan suara saya? Adi? Kendalanya apa, Adi? Yang belum menjawab tadi Adi, Wildan, sama Sabita. Sabita sudah jawab. Asma Gaitsa. Bu, Ya? Gimana, Nail? Bu, katanya Wildan sudah menjawab hadir, Bu, Oh. tapi nggak kedengeran. Oh, enggak dengaran ya? Kayaknya jaringan. Ya, mungkin kendala jaringan ya anak-anak ya. Ya, enggak apa-apa. Inilah anak-anak kendalanya kalau kita belajar daring ya seperti ini ya. Ya, yang sudah chat di kolom chat sudah saya baca, sudah saya absen juga. Di sini juga sudah ada kok kameranya. Mungkin jaringannya ya untuk suaranya datangnya terlambat gitu ya. Enggak apa-apa. Nah, anak-anak memang harus kita sadari kita masih ada dalam kondisi seperti ini, jadi harus belajar lewat daring, lewat jaringan sehingga kita terkendala ya. Berbeda kalau kita tatap muka, pasti kita bisa langsung, Bu Hayu langsung memanggil Nail, Bu Hayu langsung tahu mana Edo, Bu Hayu langsung tahu mana Wildan, seperti itu. Jadi tidak perlu memanggil satu-satu ya kalau di luring ya, karena kita masih dalam keadaan daring. Maka dari itu saya harus memastikan bahwa anak-anak mengikuti Google Meet dari awal sampai di akhir ya. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita memasuki pembelajarannya, materinya, masih ingat nggak anak-anak sama materi yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya? Proses penyusunan peraturan Betul. perundang-undangan. Tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Semoga anak-anak masih ingat. Ada 7. Yang paling atas apa? Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini anak-anak harus tahu bahwa pengucapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak boleh disingkat, ya. Loh Bu, kalau menulis boleh. Kalau menulis boleh disingkat. UUD 1945. Disingkat seperti itu boleh, tetapi kalau diucapkan harus secara lengkap. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Jadi nggak boleh misalkan ketika anak-anak, pernah nggak anak-anak mendengar atau mengetahui kalau kita upacara pembukaan UUD tahun 1945. Apakah disingkat? Tidak, ya, tidak. Jadi tidak boleh. Dimanapun kalian mengucapkan itu harus tidak boleh disingkat, ya. Kalau ditulis boleh, silakan. Urutan yang kedua apa? Ketetapan MPR, ya. Ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga apa, Nana? Undang-undang dan Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Betul. Nah, kemudian yang keempat apa, Nana?
Peraturan pemerintah atau PP. Nah, peraturan pemerintah atau PP, ya. Coba salah satu yang jawab. Setelah peraturan pemerintah, satu aja siapa yang bisa? Sofyan, ya, Sofyan. Gimana Sofyan? Apa setelah peraturan? Presiden. Betul, peraturan presiden. Setelah peraturan presiden, Arnisa bisa jawab? Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi. Setelah peraturan daerah provinsi yang terakhir? Peraturan daerah, kota, atau kabupaten. Oke, betul sekali. Peraturan daerah, kota, atau kabupaten. Iya, Bu. Sekarang saya mau bahas peraturan daerah kabupaten direncanakan oleh DPRD dengan persetujuan siapa anak-anak? Kalau DPRD Bupati. kabupaten, Bupati. Bupati alias Zahra, betul. Kamu saya catat ya. Kemudian yang nomor 14 ya, yang mendatar. Ada yang bisa baca dari sana? Coba dibaca. Siapa yang bisa baca? Natia. Saya pengen dengar suaranya Natia. Nomor 14. Sidang yang dilakukan MPR selama 5 tahun sekali adalah paripurna. Sidang paripurna. Ya, betul sekali. Jadi, sidang yang dilakukan selama 5 tahun sekali. Nomor 8. Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan Konvensi. konvensi. Betul. Bukan konversi ya, tapi konvensi. Kemudian, sesuai pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Nomor 12, peraturan daerah dengan persetujuan gubernur. Ayo. Peraturan daerah kabupaten. Gubernur Provinsi. Kabupaten. provinsi. Tadi siapa yang jawab? Provinsi. Siapa yang jawab? Alia ya yang jawab tadi ya. Edo apa Alia tadi yang jawab? Saya juga, Bu. Oke, saya kasih nilai. Kemudian baru peraturan daerah kota yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan kota. Ayo. Wali kota. Ya. Baik. Nah, kalau tadi sudah kita bahas materinya tentang 7 peraturan perundang-undangan, lalu apa sih kaitannya sama materi yang akan kita bahas sekarang? Kemarin anak-anak sudah tahu artinya peraturan perundang-undangan. Ya, tolong itu suaranya di-mute dulu ya anak-anak ya, biar tidak ramai di sini. Oke, betul. Jadi, kalau kemarin anak-anak sudah tahu artinya peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua adalah 7 proses peraturan perundang-undangan. Nah, yang sekarang anak-anak kita akan menunjukkan bagaimana sih sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita tahu, kalau kita sudah memahami, tetapi kalau kita tidak bisa mewujudkan sikap yang baik, itu sama saja dengan bohong. Ya anak-anak ya. Jadi harus kita wujudkan dalam bentuk sikap yang positif. Sikap yang seperti apa? Silakan dibuka buku paketnya halaman 65. Dibuka buku paketnya halaman 65 ya anak-anak ya. Nih, buku paket yang ini. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Oke. Sudah, Bu. Saya tampilkan media pembelajarannya Bu Hayu berupa bentuk PowerPoint. Ya. Salah satu bisa baca poin C yang akan kita bahas itu tentang apa? Silakan Widya mungkin bisa baca. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama dengan PowerPoint yang sudah Bu Hayu tampilkan. Apakah sudah terlihat di sana dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Anak-anak harus tahu sebelum ke materinya, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah anak-anak bisa memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi anak-anak Bu Hayu ajak untuk bisa memberikan contoh mana sih sikap yang sesuai, mana sih sikap yang tidak sesuai. Nah, bagaimana tuh caranya? Melalui kegiatan problem based learning, ya. Artinya melalui pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan video studi kasus, ya.
nanti anak-anak akan Bu Hayu ajak untuk mewujudkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di media ini sudah Bu Hayu siapkan ada 4 isinya. Yang pertama adalah peta konsep, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah tugas belajar, dan yang terakhir adalah penilaian. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke buku paketnya. Halaman 65. Kasih waktu 2 menit. Coba dibaca dulu cerita yang ada di bawah ini, yang ada di halaman 65. 2 menit, silakan dibaca lebih dahulu. Sudah anak-anak? Sudah dibaca? Sudah. Ceritanya cukup singkat, ya, singkat, padat, dan jelas. Nah, dari cerita di atas, kita menuju ke pertanyaan nomor 1. Menurut anak-anak, apakah Andi adalah siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Iya. Coba satu anak aja yang bisa jawab dulu. Salah satu. Alasannya kemukakan. Kenapa kok Andi dikatakan anak yang mematuhi peraturan sekolah? Karena seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Oke, pintar. Tadi siapa yang jawab? Edo. Siapa yang jawab tepat waktu tadi? Alia. Betul sekali ya. Karena Adi adalah anak yang tepat waktu, anak yang tidak pernah bolos sekolah, ya kan? Nah, nomor 2, adakah keuntungan yang diterima seseorang apabila mematuhi peraturan tersebut? Kira-kira untung atau rugi? Ada. Ada, ya. Untung, betul sekali. Dampaknya positif apa negatif, anak-anak? Positif. Betul sekali. Dampaknya positif. Jova, mana Jova? Ya, Bu. Kenapa kok dikatakan memiliki dampak positif? Menurut Jova bagaimana? Karena dengan semangat belajar kita mendapatkan nilai yang lebih baik. Betul. Maksudnya yang baik. Ya. Jadi kalau kita taat, kita rajin, kita tepat waktu, ya kan? Nah, otomatis apa nilainya kita juga akan baik. Karena apa? Kita sudah disiplin sama waktu, ya kan? Tidak menyepelekan, ya Jova ya. Ya, mungkin ada pendapat lain anak-anak? memiliki jiwa kedisiplinan yang baik. Fiorenza, kenapa? Jawabannya memiliki? Jiwa kedisiplinan yang sangat Betul baik. sekali. Kuncinya si Andi ya. Kuncinya si Andi ini karena dia adalah anak yang Ada, Bu. disiplin. Ya. Dia anak yang disiplin. Betul sekali ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan beberapa materinya. Nah, di sini ada peta konsep materi, saya klik. Nah, di sini ada 4 peta konsep yang harus anak-anak ketahui. Bisa terbaca dengan jelas ya. Bisa. Oke. Jadi yang pertama, dalam menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan, seseorang itu harus memiliki apa, anak-anak? Yang paling atas ini. Pengetahuan Nah, hukum. harus memiliki pengetahuan hukum terlebih dahulu. Ya. Apa itu pengetahuan hukum? Angkat tangan, dinyalakan dulu. Vio, gimana Vio? Apa itu pengetahuan hukum? Meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, Nah, penggelapan. betul. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Artinya apa, anak-anak? Mengetahui. Jadi mengetahui itu mana sih sikap yang sesuai dengan hukum dan mana sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Ya. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, yang namanya pengetahuan hukum. Kemudian yang kedua, setelah pengetahuan hukum, ya, ada yang kedua. Kalau dia sudah mengetahui, berarti dia harus apa, anak-anak? Memahami Memahami kaidah hukum. Ada yang bisa menjawab apa itu pemahaman kaidah hukum?
menghayati isi hukum yang berlaku. Coba angkat tangan. Saya Bu siapa? Saya absen. Saya Bu Mas Sando. Apa gimana Mas Sando tadi? dengan menghayati isi hukum yang berlaku. Nah, betul sekali. Memahami tujuan hukum. Ya, dengan memahami tujuan hukum. Orang kalau sudah tahu hukum, tetapi gak ngerti tujuannya, percuma apa enggak kira-kira anak-anak? Percuma. Ya, kamu taat di sekolah, contoh, kamu taat di sekolah, kamu belajar, kamu mengikuti semua aturan di sekolah, ya, tetapi kamu nggak ngerti tujuannya, nggak ngerti maksudnya, kenapa kok sekolah ini bikin peraturan? Rugi nggak kira-kira kayak gitu? Rugi. Ya? Jadi kalau sudah yang namanya mengetahui, anak-anak harus memahami, ya, memahami. Kira-kira kenapa sih aturan ini dibuat? Untuk kenapa? Untuk siapa sih? Oh, untuk diri saya lebih baik, untuk saya lebih disiplin, seperti itu. Nah, kalau sudah mengetahui, kalau sudah memahami, artinya anak-anak bisa apa? Melaksanakan. Betul, Fiorenza. Alia juga betul. Yaitu bersikap atau melaksanakan. Dengan menunjukkan sikap sesuai dengan norma hukum. Masih ingat nggak di kelas 7 norma hukum itu norma yang seperti apa? Hukum. Yang berkaitan dengan hukum. Yang berkaitan dengan hukum. Fiorenza betul. Alia mungkin saya kasih clue. Kalau norma kan dulu ada sumber, ada sanksi. Ayo. Sumbernya dari apa kalau hukum? Melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban, Alia, betul. Ada yang lain-lain nggak? Sumber sama sanksinya norma hukum dari mana? Negara. Dari negara. Dari yang kita bahas hari ini tadi, anak-anak. Dari apa? Perundang-undangan. Betul sekali. Alia tadi ya yang jawab ya. Oke, betul. Jadi dari peraturan perundang-undangan sumbernya norma hukum. Kalau melanggar, sanksinya apa? Sanksinya apa? Dijerat pasal-pasal. Betul, dijerat pasal-pasal. Makanya kenapa kamu harus memahami kaidah hukum, ya. Contoh kecil kalau kita nggak pakai helm, ya, anak-anak merasa saya masih kecil Bu, kenapa pakai helm? Nah, memakai helm selain menaati peraturan lalu lintas, juga demi apa anak-anak? Keselamatan. Satu, keamanan, betul. Keselamatan, betul, ya. Untuk menghindari kalau kita tiba-tiba terjatuh ya, nggak mau anak-anak nggak mungkin ya mau jatuh ya, tapi yang namanya orang kalau di jalan kan nggak tahu, tiba-tiba terjatuh terus nggak pakai helm, nah akhirnya keselamatannya kan juga akan terancam, ya. Setelah kamu bisa bersikap, bisa membedakan, oh ini norma hukum yang baik, ini norma hukum yang buruk, anak-anak kemudian akan terbiasa untuk berperilaku. Bagaimana berperilakunya? Terbiasa. Kalau sudah biasa bangun pagi, berangkat sekolah, pakai seragam, datang tepat waktu, tidak terlambat mengerjakan tugas, itu sudah berperilaku hukum namanya. Artinya apa? Sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi tahapan untuk menyadari hukum itu ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahamannya, yang ketiga adalah bersikap, baru berperilaku. Coba untuk memahami, anak-anak bisa melihat video ini. Semoga bisa muncul adik yang ada di sana.
Oke, sudah anak-anak, diamati dulu. Kelihatan? Satu masalah yang kalian lihat dulu dari video tadi apa? Satu masalah. Kebut-kebutan. Alia. Berhenti pas trotoar. Alia tadi jawab kebut-kebutan. Fiorenza jawab melebihi trotoar. Betul. Yang melebihi zebra cross tadi siapa yang jawab? Melebihi zebra Lalu lintas Oke. Fandi, Edo, Alia menjawab melebihi zebra cross. Oke. Itu masalah yang kalian amati, ya. Yang pertama kebut-kebutan. Yang kedua adalah yang lewat trotoar tuh. melebihi trotoar. Yang ketiga, tadi kan ada 3 masalah. Melebihi zebra. Melebihi zebra cross. Nah, ternyata si perempuannya memahami, ya. Yang pertama tadi dia sudah taat. Taat apa dilihat dari videonya tadi? Memakai helm satu. Memakai Ya, helm. yang kedua Mengingatkan bahwa tidak boleh apa tadi anak-anak, Edo? tidak boleh melewati Tidak boleh melewati zebra cross. Kira-kira kenapa sih kok tidak boleh melewati zebra cross anak-anak? Terganggu. Karena apa? Zebra cross itu khusus untuk penyeberang. Berarti untuk siapa? Jalan Untuk siapa? Penyeberangnya siapa? Pejalan kaki. Betul sekali ya. Betul sekali untuk pejalan kaki. Kita lanjutkan videonya ya. Kok berhenti di sini sih? Emang kenapa? Kan nggak boleh, udah jelas-jelas ada rambunya tuh. Itu emang artinya apa di P dicoret gitu? P dicoret itu artinya dilarang parkir. Kita nggak boleh parkir di sini. Itu parkir di mana tuh? Salah tuh, ada tempat parkir. Oh itu ya? Gimana sih, gitu aja nggak tahu. Nuh, kamu tadi kok parkir sembarangan sih? Ya kan tadi yang dekat situ parkirnya. Emang apa? Tapi kan kita nggak boleh parkir sembarangan kayak gitu karena udah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 4D sama 4E. Emang isinya apaan sih? Kalau kita ngelanggar, kita bakalan dikenakan pidana kurungan selama 1 bulan dan uang sebesar 250.000. Emang kamu mau? Cuma gara-gara parkir sembarangan kamu jadi di penjara? Ya enggak lah. Buset, gitu doang di penjara. Iya. Nah, saya pengen 1 atau 2 anak menceritakan pelanggaran apa lagi yang kalian temukan dalam video tadi. Saya tunjuk aja yang belum bersuara. Parkir sembarangan. Ya, parkir sembarangan. Dairu dari tadi belum bersuara. Ceritakan Dairu. Masalah apa yang terjadi tadi setelah dia menyeberangi zebra cross tadi? Parkir di jalan yang sudah ada tanda dilarang parkir. Nah, apa tandanya dilarang parkir? Tandanya apa? P dicoret. Bu Ayu juga pernah loh melihat di jalan itu S dicoret. Artinya apa? Dilarang berhenti. Ya, betul sekali. Yang jawab banyak, berarti sudah memahami bahwa tentang peraturan rambu lalu lintas. Selain P dicoret, S dicoret, ada yang lain lagi yang tahu? Putar balik. Nah, putar balik dicoret itu maksudnya gimana, Alia? Nggak boleh putar balik ya. Nah, sekarang tadi kan di video tadi kan kalau melanggar rambu lalu lintas tadi kan berarti melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal berapa tadi? Ayo. Pasal 24 Ayo. Dilihat, diingat-ingat videonya tadi pasal berapa tadi? Di peraturan perundang-undangan pasal berapa tadi? Nomor 224C. Ya, 2009. Tahunnya betul, Alia, betul, 2009. Pasalnya pasal berapa? Undang-Undang nomor betul. Iya, Undang-Undang nomor 22. Lah, Edo tadi ngomongnya pasal bukan undang-undang nomor, ya kan? Undang-Undang nomor 22 pasal 106 ayat 4D sama 4E. Sanksinya apa anak tadi? Yang pertama.
Tolong kameranya dinyalakan. Masuk penjara. Masuk penjara. Di penjara. Oke, Widya, betul. Masuk penjara. Berapa bulan? 1 bulan. Natia, betul. 1 bulan. Ya. Loh Bu, hanya gitu aja 1 bulan di penjara. Iya, karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Selain di penjara tadi diapakan? Didenda. Betul, Satrio. Arnisa. Didenda berapa, Arnisa? 250.000. Eman apa enggak? Ayo. Enak buat jajan apa buat denda? Cuman. Oh, buat pulsa, buat beli paketan, ya kan? Daripada dikasihkan ke tilang. Ya, oke. Saya kembali lagi ke media saya. Ke media pembelajaran saya. Betul sekali. Jadi sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Tadi nomor berapa? Ada yang bisa mengingat? Ayo, Satrio. Maksudnya urutannya tuh anak-anak. Kan yang dari 7 tadi. 1. Ayo. Satu. Pertama. Ketiga. Mas Ando betul. Ketiga. Kan ada, ayo, dimutkan dulu suaranya. Kan ada undang-undang dasar. Kan ada ketetapan MPR. Kan ada undang-undang, hati-hati loh ya anak-anak ya, berbeda antara undang-undang sama undang-undang dasar ya. Jadi ada di nomor 3. Bu Hayu punya 2 kasus di sini. Kasus 1 sama kasus 2. Kasus 1 terlihat nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Oke. Terlihat. Bisa dibaca salah satu? Mungkin Edo bisa baca? Ya, silakan Edo. Ya, Bu. Kasus 1, Denny adalah seorang siswa yang sangat rajin belajar. Setiap hari berangkat sekolah selalu pagi dan tepat waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa Denny anak yang semangat. Seluruh tugas Denny tidak pernah terlambat dikumpulkan, bahkan di akhir semester raport nilainya selalu baik sehingga menjadi kebanggaan orang tuanya. Di sisi lain, Denny juga adalah anak yang suka menolong temannya. Maka dari itulah menurut kalian, apakah Denny termasuk anak yang patuh pada hukum? Coba dijelaskan. Menurut anak-anak, apakah Denny termasuk anak yang patuh pada hukum? Iya. Anak-anak masih ingat? Iya, betul ya. Anak-anak masih ingat nggak di bab awal, di bab 3 awal, Bu Hayu pernah menjelaskan bentuk hukum ada 2. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ya? Pernah. Nah, kalau melihat kasusnya Denny ini, dia mematuhi hukum yang tertulis atau tidak tertulis? Atau bahkan dua-duanya? Tidak tertulis. Hukum tidak tertulis, Bu. Edo menjawab tidak tertulis. Adinda jawab gimana? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nail jawab dua-duanya. Edo galau jawab lagi dua-duanya. Nah, kenapa kok bisa dua-duanya? Ada yang bisa menjelaskan? Karena Doni mematuhi peraturan sekolah. Ya, betul. Yang berbentuk tertulis. Betul, oke. Itu tidak terlihat. Lalu yang sangat rajin setiap hari berangkat sekolah selalu. Ya, pagi. itu bentuk tidak tertulis. Ya, betul. Ya, jawabannya Nail sama jawabannya Edo saling berkesinambungan, sangat betul ya. Jadi yang tidak tertulis juga ditaati, ya bukan ditaati sih, disadari ya, disadari oleh si Denny tadi ya. Kalau ditaati yang di aturan sekolah, betul, dia tertulis ya. Sekarang menuju ke kasus 2. Kita menuju ke gambar. Di situ ada 2 gambar, sama-sama pakai seragam pramuka. Saya mau yang lainnya, Arya. Arya. Ya, coba kamu amati 2 gambar itu. Temukan satu perbedaan dulu ya. Satu aja ya. Yang kiri itu berboncengan 3 terus nggak pakai helm. Ya. Terus yang satunya itu pakai helm sama berboncengan 2. Terus pakai apa lagi itu? Pakai helm sama apa? Muatannya nggak berlebihan, Bu, cuma berboncengan 2. Betul. Yang paling penting yang belakang mematuhi protokol kesehatan, ya kan? Sudah pakai masker ya. Nah,
Kalau kamu sudah menemukan dua itu, kira-kira siapa yang belum jawab dari tadi ya? Nur Hamidah, enggak? Yang melanggar yang kiri. Yang kiri, jelas. Karena apa? Nah, tidak boleh berboncengan Betul. tiga. Selain tidak boleh berboncengan tiga, tidak memakai helm. Yang dua. Oke, satu lagi. Ayo. Masih anak Nah, betul. Di bawah umur Aliyah. Ya, jawabannya Aliyah Zara betul. Masih di bawah umur. Ya, tadi kalian sudah tahu ya Nana ya, apa saja kepatuhan terhadap hukum itu seseorang harus mengetahui dulu, memahami, kemudian bersikap dan berperilaku. Baik anak-anak, dari semua penjelasannya Bu Hayu tadi, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Nah, Tidak ada. ya, sebelum saya tutup, saya ingin dari anak-anak, adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Salah satu atau saya tunjuk aja. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan disimpulkan dulu Nail pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini saya menjelaskan untuk menentukan sikap sesuai dengan peraturan undangan. Iya. Menunjuk Kesadaran hukum warga. Sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa indikator. Yang pertama adalah pengetahuan hukum, yang kedua pemahaman kaidah-kaidah hukum, yang ketiga menyikapi norma-norma hukum dan menerapkan perilaku hukum. Oke, betul ya. Jadi betul sekali kesimpulan disampaikan Nail bahwa hari ini kita mempelajari tentang sikap-sikap yang harus disadari oleh warga negara dalam bersikap atau berperilaku hukum. Bagaimana kita harus mengetahui dulu, kemudian memahami, kemudian bisa bersikap dan berperilaku. Ya, anak-anak sudah saya share tugasnya, nanti di Google Classroom bisa dicek ya. Baik anak-anak, bisa dilihat di Google Classroom-nya Bu Hayu sudah posting bahan ajar serta tugas yang harus anak-anak kerjakan hari ini ya. Tugas berupa Google Form dan bahan ajar adalah materi yang sudah saya sampaikan dalam Meet hari ini tadi ya. Silakan anak-anak download, kemudian tetap isi link presensi anak-anak di nomor 4. Bisa diklik linknya langsung keluar, nanti bisa diisi sesuai kehadiran anak-anak hari ini. Tadi sudah saya absen satu persatu, tetapi anak-anak harus tetap mengisi presensi. Ya. Kemudian untuk minggu depan kita ketemu lagi melakukan penilaian harian di bab 3. Ya anak-anak ya. Setelah itu kita nanti persiapan untuk penilaian akhir semester. Demikian anak-anak pembelajaran dari Bu Hayu ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap bersemangat dalam belajar daring ya. Kurang sebentar lagi kita sudah memasuki penilaian akhir semester ya. Demikian yang bisa Bu Hayu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Begitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.